Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga terlimpah pada Rasulullah. Saya akan mencoba berbagi pandangan dengan keterbatasan yang saya punya berkenaan dengan geopolitik di Timur Tengah, khususnya kaitan dengan konflik Israel-Palestina. Mungkin penjelasan ini agak sedikit panjang, tapi tidak masalah, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran secara lebih holistik dan komprehensif berkenaan dengan hal demikian. Jadi apabila kita runut, memang kisah ini tidak bisa dilepaskan dari kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara ringkas, beliau lahir di kota Ur, di Babilonia masa itu. Sekarang kota Ur itu di sekitar daerah Nasiriyah ini. Di situ Nabi Ibrahim salam lahir, kemudian besar hingga beliau dinobatkan menjadi nabi, dibakar, selamat. Pasca meninggalnya Namrud, maka beliau berhijrah ke daerah utara Mesopotamia hingga sampailah di daerah yang bernama Harran. Itu di Turki Tenggara sekarang, di dekat Sanli Urfa, provinsi Sanli Urfa ya. Nah, di sekitar itu daerah Ur. Kemudian menikah dengan Sarah dan hijrah kembali, diikuti juga oleh keponakan beliau Nabi Lut alaihissalam, menuju daerah Syam. Jadi daerah Syam lama itu kalau hari ini merujuk kepada 4 negara. Perhatikan di sini: Suriah, kemudian Yordania, kemudian Libanon, dan juga Palestina. Nah itu. Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Sarah istrinya menetap di Yerusalem. Sementara keponakannya Nabi Lut itu bergeser sedikit di sekitar daerah Laut Mati ini. Jadi lihat di atas ini ada Danau Tiberias atau Danau Galilea. Kemudian ada mengalir sungai Yordan di sana sampai ke Laut Mati. Nah situ daerah dakwah dari Nabi Lut itu ya di sisi timur sungai Yordan. Adapun Nabi Ibrahim di sisi barat sungai Yordan, yakni di daerah Palestina. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim dan juga Sarah sempat main-main berkunjung ke daerah Mesir di masa Fir'aun ketika itu ya. Nah, ibu kotanya belum Kairo seperti sekarang, melainkan masih di daerah Memphis. Itu di sekitar selatannya Kairo ini ya. Di Mid Rahineh ini, sekitar sini. Pergi berdua karena tindakan kurang ajar dari Fir'aun ketika itu yang bernama Heksos. Sebagai bentuk penyesalan, maka kembali bertiga dengan Hajar. Nabi Ibrahim dan juga istrinya Sarah tetap menetap di Palestina hingga usia 80. Beliau ada perintah untuk sunat, khitan, kemudian usia 85 karena melihat tidak kunjung bisa memberikan anak dan buah hati, Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Dan setahun berselang, ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun, lahirlah anak dari Hajar, yaitu Ismail. Nah, kemudian singkat kata, ibu dan anak ini kan dibawa ke suatu tempat yang ketika itu tidak ada pohon, tidak ada pemukiman sama sekali, di daerah Bakkah, Mekah ini ya. Kemudian beliau kembali lagi ke Palestina. Dalam Sirah Nabawiyah itu diceritakan setidaknya sekitar 4-5 kali beliau masih sempat untuk berkunjung menemui keluarganya yang ada di
Makkah. Perintah pertama ya ketika untuk datang perintah untuk disembelih Nabi Ismail. Kemudian kali kedua setelah Nabi Ismail itu menikah. Kemudian kali ketiga, tapi tidak bertemu ya. Kali ketiga sudah ganti istri, tidak ketemu juga. Kali keempat meninggikan, membangun Ka'bah. Sehingga kita kenal ada istilah Hijr Ismail, kemudian Makom Ibrahim sebagai asar atau bekas-bekas dari tindakan dan ibadah beliau di sana, mendirikan Masjidil Haram. Nah, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, manakah rumah ibadah yang pertama kali didirikan di dunia? Dalam hadis beliau menjawab, yang pertama didirikan rumah ibadah adalah Masjidil Haram di Makkah. Kemudian sahabat yang kedua mana? Yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa jaraknya? Selisihnya 40 tahun. Jadi Masjidil Haram ditinggalkan sebagai tempat ibadah untuk Ismail dan anak keturunannya. Begitupun Masjidil Aqsa ditinggalkan sebagai tempat ibadah untuk Ishak dan keturunannya. Dia selisih 13 tahun dari kelahiran Nabi Ismail, barulah beliau memperoleh putra kedua yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Jadi sudah usia 99 ketika itu ya. Dalam Al-Quran diceritakan ya, ketika tamu datang, malaikat, ada dua misi. Pertama untuk memberikan azab kepada kaumnya Lut. Yang kedua memberitahu bahwa Sarah akan hamil. Nah, Ishak punya anak bernama Yakub. Yakub punya istri 4 dan anak 12 orang. Yang paling disayangi adalah Yusuf. Takwil mimpi dari Nabi Yusuf setelah beliau akhirnya dibuang, dibeli orang, masuk penjara. Matahari, bulan beserta 11 bintang sujud kepada beliau. Artinya memang Bani Yakub itu, Bani Israel ini yang suka bepergian di malam hari dulu Nabi Yakub, itu anak keturunannya semua sudah bermigrasi pindah ke Mesir. Menetap di sana, hanya saja lama-kelamaan berselang 400 tahun setelah itu ya mereka sudah diperbudak oleh Fir'aun setelahnya. Jadi di bawah Nabi Musa akhirnya ini Bani Israel dibawa kembali balik ke tanah yang dijanjikan di negeri Kan'an ini di Yerusalem. Hanya saja di masa Nabi Musa itu tidak bisa masuk, cuma berputar-putar saja 40 tahun di batas kota karena pelanggaran yang mereka lakukan oleh Bani Israel ini. Barulah kemudian di masa muridnya Nabi Musa, yaitu Nabi Yusya bin Nun. Ya kalau kita baca surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa dan pemudanya menemui Khidir, yaitu Nabi Yusya bin Nun, akhirnya bisa masuk ke tanah yang dijanjikan, ke Yerusalem. Nah kemudian ada masa Nabi Samuel, mereka tertindas, minta doa sama Allah supaya diutuskan raja yang akan membuat mereka tuh berperang nanti dengan orang-orang penduduk-penduduk di sana yang mengganggu eksistensi mereka. Kemudian kan ternyata yang ditunjuk itu adalah Talut ya. Nah para pembesar itu kan gak terima, loh kok Talut sih? Cuma petani. Loh kami kan para pembesar, kami bangsawannya. Mengapa dia yang ditunjuk jadi raja? Nah itulah watak dari Bani Israel ketika itu yang memang keras kepala. Nah Talut membawa pasukan termasuk ada anak muda bernama Daud yang berhasil menumbangkan Jalut gitu. Yang di kemudian hari akhirnya dijadikan menantu. Sepeninggal Talut menjadi raja digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Masa keemasan dari Bani Israel di mana kekuasaan mereka itu meliputi daerah yang sangat luas. Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam dengan bangunan-bangunan dan peninggalan peradaban yang itu sangat indah. Nah masa-masa setelahnya itu mereka juga ternyata berdiaspora, tidak hanya di Timur Tengah tapi juga sampai ke Eropa ketika itu. Sempat terbantai di masa Nebukadnezar, kemudian di masa Cyrus dan lain-lain. Jadi singkat kata, anak keturunan dari Bani Israel, orang-orang Yahudi, itu telah berdiaspora ke seluruh dunia. Di bawah kekuasaan Islam mereka hidup damai.
Dari turunan Ismail. Kalau kita bicara nasab Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihir bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan adalah turunan dari Ismail. Ya, ada yang mengatakan jaraknya 30 generasi. Nah, orang-orang Yahudi itu mengenal betul ciri-ciri Nabi terakhir sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Persis seperti orang-orang Nasrani juga mengenal ciri-ciri dari Nabi terakhir ini seperti mereka mengenal anak mereka. Cuma ternyata loh kok bukan dari turunan Israel, bukan dari turunan mereka, melainkan dari Ismail ini yang membuat mereka kan ego mereka itu keluar sehingga menolak kerasulan Muhammad. Jadi antara lain ciri-cirinya bahwa Nabi terakhir itu akan muncul di daerah yang banyak pohon kurmanya. Sehingga tidak mengherankan ada 3 kabilah Yahudi yang itu menetap di Yathrib ketika itu. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Koinuko, dan Yahudi Bani Quraizoh. Nah, satu lagi yang kuat itu di Bani Khaybar di sini ya, di utaranya ini dari Yathrib. Sampai akhirnya kan ya terusir, terbunuh, bersih jazirah, tidak ada lagi orang Yahudi di sana. Di masa Umar bin Khattab, Palestina, Yerusalem itu dibebaskan dan 3 agama bisa hidup damai di sana, di kota suci 3 agama itu, dengan tidak ada persoalan berarti untuk toleransi di antara mereka. Nah, begitu terus ceritanya sampai akhirnya ya mereka berdiaspora, diinkuisisi juga di masa Hitler, bahkan ada peristiwa Holocaust katanya yang menimpa mereka orang-orang Yahudi. Kita lompat kepada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Oh, keliru ya. Akhir abad 19 dan awal abad 20. Jadi di tahun 1897 Theodor Herzl, pendiri Zionis itu sempat bertemu menghadap Sultan Abdul Hamid di istana beliau di Istanbul ketika itu dan menawarkan bantuan dana dengan imbalan supaya diberikan tanah di Yerusalem. Nah, gitu. Di tanah yang dijanjikan itu, tapi ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid. Ya, itu bukan tanahku, itu melainkan tanah seluruh kaum muslimin. Dan aku tidak akan memberikannya sedikit pun, kata beliau tegas ketika itu. Tapi Theodor Herzl dan juga orang-orang Yahudi tetap bergerak. Mereka berjanji bahkan paling lama 50 tahun dari sekarang akan berdiri negara Zionis Israel itu di daerah Palestina. Nah, dan memang pada buktinya itu terwujud di tahun 48 ya. Jadi tadi 1897, di tahun 1948 setelah berdiri di Yerusalem, di Palestina ini. Cuman yang harus kita pahami ada konspirasi global di balik itu yang membuat hal demikian bisa terwujud. Di awal abad ke-20 di Eropa kala itu ada 6 kekuatan besar di geopolitik Eropa. Negara adidayanya adalah Inggris, kemudian yang kedua adalah Prancis, yang ketiga adalah Jerman, yang keempat adalah Austria-Hungaria, yang kelima adalah Rusia, yang keenam Turki Utsmani, yang ketika itu wilayahnya masih meliputi Afrika Utara, Jazirah Arab, Irak sampai Iran ke sana, kemudian daerah Anatolia Turki, daerah-daerah Balkan ini masih semua berada di bawah
Turki Utsmani dan juga daerah di Kaukasus ya. Ini Georgia, Azerbaijan dan juga Armenia ini masih berada di bawah Turki ketika itu. Artinya 1/6 penduduk dunia masih menjadi warga negara Daulah Turki Utsmani. Nah, apa akal yang harus dirumuskan sehingga dengan suatu intrik seluruh kekuatan dunia itu akan terlibat dalam perang dunia? Jadi pikirkan secara serius, ya akhirnya ketika putra mahkota Austria-Hongaria, Pangeran Ferdinand berkunjung ke Balkan, ke Sarajevo, dia dibunuh di sana dengan indikasi yang menunjukkan bahwa pelaku dari tindakan pembunuhan tersebut mengarah kepada Moskow. Nah, gitu. Jadi indikasi menguat kepada Rusia. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi Austria-Hongaria kecuali mengumumkan maklumat perang terhadap Rusia. Sementara Rusia sendiri di bawah Tsar Nikolai II ketika masih terikat perjanjian dengan Inggris dan Prancis. Artinya mengumumkan perang terhadap Rusia akan melibatkan juga Inggris dan Prancis yang terikat fakta militer dengan mereka. Adapun Jerman, karena secara kultur mereka memang dekat dengan Austria-Hungaria, maka Jerman terlibat untuk membantu Austria-Hungaria. Tinggal persoalan sekarang setelah 5 negara besar di Eropa itu bisa diseret kepada Perang Dunia Pertama. Nah, bagaimana sekarang dengan Turki Utsmani? Karena salah satu misi utama dari Zionis itu adalah melenyapkan atau memotong kepala Islam ini, kekhilafan tersebut. Jadi datanglah mata-mata ke istana untuk memberikan intrik-intrik politik yang akhirnya disulutlah sentimen-sentimen terhadap Rusia. Ya, kita kan dalam kitab Daulah itu kan belajar dulu ada peristiwa ya di Sevastopol ini, begitupun di semenanjung Crimea antara Turki Utsmani dengan Rusia. Jadi sentimen-sentimen itu yang digunakan yang membuat Turki pada akhirnya berpihak ke poros Jerman dan Austria-Hungaria. Nah, begitu. Naasnya kalah. Dan lazimnya negara yang kalah perang dia harus sudi daerahnya dicaplok oleh negara-negara pemenang perang. Jadi di antara tahun 1914 sampai tahun 1918 di masa Perang Dunia Pertama itu para mata-mata sekutu terutama juga memainkan peran aktif di Jazirah Arab dengan menghembuskan pemberontakan terhadap Daulah Turki Utsmani ketika itu. Ketika Daulah masih ada kan statusnya berarti ya sama dengan Bugot demikian. Nah, ada 2 aktor yang didekati. Yang pertama adalah, nah ini yang menjadi pemimpinnya Hijaz, Syarif Hussein, yang menjadi gubernur di Hijaz, ya, dari Makkah, Madinah itu. Dan satu lagi adalah Abdul Aziz bin Saud di daerah Najd ini. Nah, makanya kalau kita perhatikan ya, bendera dari pemberontakan Arab itu unsur warnanya kan sama ya. Lihat bendera Mesir, bendera Sudan, bendera Suriah, bendera Irak, bendera Uni Emirat Arab, bendera Yaman, itu kan mirip-mirip itu. Unsur warnanya merah, putih, hitam, dan hijau. Nah, itu. Jadi dipropagandakan kepada mereka ya antara lain tadi untuk memberontak. Jadi kita bisa bayangkan ya, ketika khilafah kehilangan legitimasi atas 2 kota suci, Makkah dan Madinah, maka dia pasti akan begitu berkurang kewibawaannya di tengah-tengah umat. Nah, ini yang dituju. Sehingga singkat kata memang ini daerahnya lepas semua pasca kekalahan di Perang Dunia
pertama itu bahkan lebih jauh dengan perjanjian rahasia antara ya orang Inggris dan juga Prancis ya, yang kita kenal dengan perjanjian Sykes-Picot itu membagi-bagi daerah bekas kekuasaan Turki Utsmani, Suriah, kemudian Yordania, termasuk sebagian dari Irak Utara. Nah, itu berada di bawah kontrol Prancis. Nah, kemudian Irak di sini, Kuwait di bawahnya, maaf tadi keliru ya, Libanon ya, Yordania, sampai menjurus ke Palestina, itu berada di bawah kontrol Inggris. Nah, dengan mandat itulah yang memberikan jalan bagi Inggris supaya orang-orang Israel yang telah berdiaspora tadi, luntang-lantung bahkan di genosida oleh Hitler di Jerman, akhirnya bisa masuk di tahun 1917 itu ke Palestina. Ini awal persoalannya muncul di situ dengan Lord Allenby yang berkata kan, ya mana Salahuddin, ayo bangun perang salib ini baru selesai sekarang. Menunjukkan bahwa memang dendam lama itu masih dipelihara oleh mereka. Nah gitu. Jadi itu mandat yang memungkinkan bagi orang-orang Yahudi untuk menetap kembali di daerah tersebut. Ya mula-mula tidak ada persoalan berarti, mereka dilayani dengan baik, diberikan bantuan kok, tidak diapa-apakan. Nah, cuman setelah akhirnya berdiri negara Yahudi, Israel, negara Yahudi di tahun 1948 itu peta dunia jadi berubah pasca Perang Dunia Kedua. Tadi Perang Dunia Pertama ya. Ini pasca Perang Dunia Kedua itu peta juga jadi makin berubah dan makin runyam. Dan posisi dari negara adidaya itu sudah digantikan dari yang tadinya Inggris kepada Amerika. Nah, berbicara geopolitik di Timur Tengah, ini yang juga harus dipahami kaitannya nanti dengan di Palestina ya sendiri. Kalau pemain di tingkat global itu tetap saja ya Amerika, ada Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, sekarang mungkin masuk Cina, ya rata-rata negara-negara maju itu, G7, G8 itu pemain di tingkat global. Nah, adapun di tingkat regional itu ada 3 negara yang saling bersaing untuk mengambil kepemimpinan di regional Timur Tengah. Yang pertama ada Arab Saudi, yang kedua ada Turki, walaupun Turki berupaya untuk masuk ke Uni Eropa, tapi kan dia tidak bisa meninggalkan juga untuk menoleh ke daerah kawasan Timur Tengah ini. Dan yang ketiga adalah Iran. Yang menarik adalah Arab Saudi itu Sunni, tapi agak anti terhadap Ikhwanul Muslimin ya, bukan cuma Ikhwan sih, kepada Hizbut Tahrir juga begitu, kepada gerakan yang lain juga begitu. Nah, porosnya Arab Saudi ya antara lain ya di negara-negara Teluk itu banyak yang berpatronase kepada Arab Saudi, tidak punya hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel, tapi penjajakan itu masih sudah mulai dilakukan ke arah sana. Nah, yang kedua adalah Turki. Turki juga Sunni, tapi pro karena berafiliasi kepada Ikhwanul Muslimin. Jadi bukan bagian langsung tapi berafiliasi gitu ya. Partai AKP di bawah Erdogan kan ada afiliasi ke sana. Mirip kalau di Indonesia itu dengan PKS. Dan juga kita harus tahu Hamas yang ada di Gaza, dulu Mesir di bawah Mursi dan Qatar di sini. Itu porosnya. Turki punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ada kedutaan di sana. Jadi selain retorika yang memang itu
kita saksikan di podium yang keras terhadap Israel, ya hubungan diplomatik ini sampai sekarang masih langgeng ternyata. Nah, poros ketiga adalah poros Syiah yang itu dikomandoi oleh Iran. Ini Iran, kemudian di sebelahnya ada Irak, itu juga Syiah, 20%-nya Sunni. Dulu di masa Saddam Hussein Sunni yang memimpin, pasca tumbang itu beralih di bawah Syiah kembali. Kemudian porosnya ada di Suriah itu juga Syiah Nusairiyah yang sekarang di bawah Bashar Assad. Kemudian menjurus ke sini ke Lebanon Selatan, yaitu ada Hizbullah. Nah, itu porosnya. Ada juga Syiah Zaidiyah, orang-orang Houthi di Yaman, yang kemarin juga itu diserang oleh Saudi ya dalam peperangan. Nah, itu porosnya yang kita bisa lihat di Timur Tengah. Petanya demikian kurang lebih. Nah, adapun di Palestinanya sendiri, mereka mengenal ada 3 daerah Palestina ya. Yang pertama adalah daerah Palestina sebelum pendudukan 48. Ini dari Akko, Haifa, itu semua yang masuk ke dalam Palestina. Tel Aviv itu juga sama, Asdod, Askelon. Ya, kalau kita kenal Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ya, dari Askelon itu beliau. Itu semuanya dulu adalah tanah Palestina. Kunci-kuncinya masih mereka pegang, tapi hari ini di bawah pendudukan Israel. Itu daerah pertama Palestina. Yang kedua adalah West Bank, ini tepi barat ya, yang garis putus-putus ini. Ini daerah tepi barat, Jenin, Nablus, Ramallah, Yerusalem sendiri, Bethlehem, Hebron, atau Al-Khalil. Nah, yang dominan kekuatan politik di tepi barat adalah Fatah. Kalau dulu di bawah Yasir Arafat, sekarang di bawah Mahmud Abbas. Gitu. Fatah itu lebih kompromistis, jadi bersedia untuk berunding, bernegosiasi, sehingga Eropa dan Amerika itu lebih senang dengan Fatah atau PLO ya di sini. Yang kedua itu, yang ketiga maaf, daerah Palestina yang ketiga adalah jalur Gaza ini. Di Gaza adalah suatu jalur yang membentang ya, panjangnya kurang lebih 45 kilo sampai ke Rafah ini, dan di sana berjubel hidup 2,2 juta orang. Jadi kita bisa bayangkan. Dan ini dikepung ini dengan tembok yang tidak bisa dilalui. Ada pintu-pintu yang aksesnya memang ke daerah Israel semua kontrolnya, kecuali satu pintu daerah Rafah ini di bawah kontrol Mesir. Tapi juga Mesir sama saja tidak memberikan akses leluasa bagi orang Gaza untuk bisa keluar masuk ke sana, termasuk juga barang-barang untuk perdagangan, obat-obatan dan lain-lain. Nah, begitu. Yang dominan di Gaza adalah Hamas. Nah, gitu. Ya, memang kalau saya Ahmad Yasin kan beliau dulu tergabung di Ikhwanul Muslimin. Ya, Hamas punya sayap militer yang kita kenal dengan Brigade Izzuddin Al-Qassam. Nah, gitu. Sebenarnya ada kekuatan ketiga di Palestina itu yang jarang disebut oleh media ya, yaitu Hizbut Tahrir itu sendiri. Karena ya Hizbut Tahrir lahir di sana, Syekh Taqiyuddin Ad-Damadi itu juga ulama besar di sana. Dilanjutkan oleh Amir Hizbut Tahrir kedua, Syekh Abdul Qadim Zalum, yang ketiga sekarang Syekh Atta bin Khalil Abu Rustoh, itu juga orang-orang Palestina. Penyebaran Hizbut Tahrir di dunia juga tidak bisa dilepaskan dari diaspora Palestina. Jadi kurang lebih seperti itu konstelasi di tingkat global, regional, dan juga di Palestinanya sendiri. Nah, kita ketika berbicara Palestina, maka tidak bisa dilepaskan bahwa ada tindakan nyata yang harus kita lakukan. Analoginya begini, tindakan nyata untuk korban, untuk saudara-saudara kita di Palestina, yang itu dibombardir, dizolimi oleh Israel adalah dengan pertama berdoa. Ya, doakan mereka. Jangan tidak mau mendoakan mereka. Yang kedua, bantu mereka.
memberikan bantuan kepada mereka. Jadi bantuan makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Hanya saja memang akses bantuan itu untuk bisa masuk harus seizin dari otoritas Israel. Jadi nggak mungkin begitu saja bisa masuk tanpa izin dari Israel. Ini persoalannya. Terkadang kan saudara-saudara kita merasa dia sudah menyumbang dan dia sudah berbuat hal yang konkret untuk Palestina. Padahal sampai tidak sampai, itu walau alam. Masih menjadi persoalan berikutnya di sini. Nah, yang ketiga sebenarnya adalah menyelesaikan akar persoalan atau akar konfliknya, yaitu keberadaan entitas Yahudi di sana. Jadi ada sikap terhadap korban, saudara-saudara kita di Palestina, dan ada sikap sebenarnya yang harus diberikan kepada Israel pelakunya. Ini kan diobati, dibantu, betul. Pelakunya bagaimana? Kalau pelakunya dibiarkan saja, tidak ada tindakan, nah ini bukanlah solusi yang sifatnya komprehensif. Oleh karena itu tidak bisa kita mengandalkan PBB untuk memberikan sanksi tegas terhadap Israel. Ini konyol namanya. Mengharapkan misalnya resolusi yang itu bisa membuat mereka ya jadi kapok tidak melakukan tindakan serupa. Nggak ada jaminan sama sekali kok. Gitu. Apakah solusi dua negara akan membuat nanti perdamaian itu bisa langgeng abadi? Tidak juga. Karena berbicara politik di Timur Tengah, ya dalam kitab Mafahim Siyasi itu ada 4 poin yang itu mau tidak mau harus dibahas. 1 adalah faktor Islam, 2 adalah letak geostrategis Timur Tengah itu di persimpangan dunia, kemudian yang ketiga adalah minyak sebagai sumber energi, dan yang keempat ada duri dalam daging yang ditanamkan oleh Barat di sana, yaitu keberadaan entitas Yahudi. Nah, hal tersebut hanya bisa dilenyapkan dengan jihad dan khilafah. Disitulah pentingnya kita selain berdoa, selain membantu juga memperjuangkan, mengopinikan penegakan dari daulah khilafah ini sebagai solusi tuntas problematika di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah yang benar datang dari Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.